Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Akhirnya kita ketemu lagi di video YouTube aku yang udah kayaknya hampir 2 tahun deh nggak upload video. Akhirnya sekarang bisa upload video lagi. Kenapa sih jarang banget upload video YouTube? Sebenarnya karena satu dan lain hal, dan sekarang kan udah berubah nih si statusnya, jadi lumayan hektik. Jadi sekarang baru kesampaian bikin video YouTube. Di video YouTube kali ini aku akan membuat Q&A perihal kehamilanku kemarin. Jadi kemarin tuh aku sempet bikin Q&A di Instagram dan aku berencana untuk menjawabnya di sini biar membantu para calon ibu di luar sana. Jadi ayo kita mulai. Nah, untuk pertanyaannya udah aku save di iPad ya, jadi tinggal dibuka. Pertanyaan pertama ada dari Rifki Auliar. Ada ngidam apa teh waktu hamil nasi? Kalau ngidam, sebenarnya kalau ngidam makanan nggak ada. Jadi kayak aku tuh bersyukur banget hamilnya tuh yang dibilang orang-orang hamil badak gitu. Jadi mualnya sedikit, jadi dan masih bisa beraktivitas. Jadi kalau ngomongin ngidam nggak ada makanan, tapi ngidam aku paling aneh dan absurd adalah kayaknya itu satu-satunya ngidam deh. Ingin ke pantai. Sesimpel ingin mendengar suara ombak. Jadi aku tengah malam ngomong ke Pak suami, ingin banget ke pantai, aku pingin banget, dan akhirnya diiyakan. Bersyukur banget punya suami yang ya ayo let's go. Akhirnya kita kesana deh, dan aku ajak teman-teman yang memungkinkan. Itu kayak cuma 3 hari 2 malam tapi seru banget. Selanjutnya ada dari Aura Ninda. Naik berapa kilo kalau pas hamil? Aku lupa bulatnya berapa kilo angkanya, tapi seingatku kayak 24. Pokoknya dari 60 berat badanku sebelumnya itu 60 kilo sampai lahiran terakhir tuh 83 84 lahiran. Dan sebenarnya waktu trimester awal tuh naiknya nggak begitu drastis, karena ya itu aku kan masih kayak mageran gitu, maunya tidur terus gak makan. Jadi untuk bertambahnya berat badan itu agak-agak lama. Nah, kalau di badanku nih cepetnya dari trimester kedua menuju akhir, apalagi trimester 3 tuh cepet banget, sampai-sampai si dokternya tuh nyuruh aku kurangi makan manis dan stop dulu makan nasinya, takutnya kegendutan, nanti dedenya susah keluar gitu. Selanjutnya ada dari Rindia Agung P. Kak, sharing persiapan menjelang lahiran, sekarang kandunganku 32 week. Semangat, semoga lancar ya lahirannya. Persiapannya adalah, sebenarnya kalau ngomongin persiapan, aku pribadi saat menuju lahiran gak ada persiapan apa-apa. Karena hari dimana Kinasi lahir itu tuh tanggal aku kontrol. Jadi aku bener-bener gak mempersiapkan tas yang harus dibawa ke rumah sakit, bahkan belum diisi apapun. Jadi kayak niatnya kontrol, tahu-tahu dokternya ngomong ini udah ada bukaan, udah ya di sini aja gitu. Terus kayak lah, aku kan kaget ya, ini lahiran sekarang apa gimana ya. Terus aku nggak dibolehin pulang, jadi ya stay di rumah sakit gitu. Jadi kalau persiapan kayaknya mental sudah pasti. Karena maksudnya kan apalagi udah besar gitu ya, kita siap gak siap harus mengeluarkan dedenya. Apalagi kalau dedenya memilih untuk keluar hari itu, atau kan si dedenya tuh bisa milih mau keluar hari ini atau kapan. Jadi mental udah pasti. Yang kedua, support system, pendamping, mau itu suami, ibu, siapapun itu penting banget. Karena di hari itu tuh mental kita campur aduk banget pasti. Jadi pendampingnya itu nomor 1 menurutku ya. Jadi biar bisa bikin aura sekelilingnya tuh tetap positif, tetap happy, tetap seneng. Jadi kita yang nggak overthinking, mikirin sendiri, aduh nanti sakit gak ya, aduh nanti gimana. Jadi kayak tetap happy dan tenang. Selain mempersiapkan tas bawaan ke rumah sakit itu, dan kayaknya kalau untuk tas bawaan ke rumah sakit jangan ditiru aku deh. Karena aku terlalu mager, jadi kayak dientar-entarin, jadi ya nggak ada persiapan apapun, jadi mendadak dibawanya gitu. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Takutnya ada case-nya sama kayak aku, harus langsung ke ruangan dan dirawat. Selanjutnya ada dari Dwi Bu, agak susah, maaf. Promil nggak teh? Promil itu program hamil ya? Enggak, aku nggak promil. Bersyukur, jadi kayak setahun setelah menikah dikasih. Jadi kayak
nggak pingin cepet-cepet punya juga, nggak muda juga, jadi sedikasihnya aja. Jadi dikasih waktu sama Tuhan itu untuk pacaran 1 tahun dulu dari menikah. Bersyukur, jadi kayak nggak kaget gitu perubahan dari pacaran ke suami istri, jadi harus adaptasinya di setahun itu. Kalau promil enggak, tapi aku inget banget saat sebelum aku tahu aku mengandung tuh aku lagi sering-seringnya berolahraga, dan jadi kayak aku kan tim begadang ya dari dulu, tim begadang, terus kayak minggu-minggu sebelum aku tahu aku hamil itu badan tuh jadi cepet banget sering capek, maunya tidur terus, dan itu aku nggak begadang. Dan minggu-minggu itu pun aku tuh lagi hobi-hobinya olahraga, aku sering badminton. Terus di minggu itu juga aku Muay Thai, itu kayak Muay Thai aku baru 3-4 kali pertemuan. Terus setelah itu aku tahu aku hamil, jadi aku stop. Dan mungkin karena lagi tubuhku juga lagi baik, lagi apa yang aku jalankan sehat, olahraga, alhamdulillahnya dikasih rezeki dia sama Allah. Untuk yang berjuang di luar sana, berjuang garis 2, semangat, nggak usah overthinking, pasti bisa. Pertanyaan selanjutnya ada dari Hozaya _ Kak Kia, gimana moodnya pas hamil? Moodnya pas hamil happy karena aku seperti princess. Orang-orang peduli banget, kerasa gitu kayak mau apa gini dari pas suami, dari ibu, dari bapak, dari mertua. Jadi kayak seneng aja aku saat hamil. Aku merasa happy. Selain happy, up and down sih, kadang moody, kadang bete, kadang gak mau ditanya, maunya tiduran aja gitu. Jadi kayak aku sendiri aku nggak ngerti saat itu kenapa aku memiliki perasaan seperti itu. Jadi aku nggak ngerti, aku nggak sadar, dan bersyukur banget sekitar bisa menerima itu gitu. Kayak mereka juga mikir nggak apa-apa lah ibu hamil gitu kali ya. Jadi moodnya adalah up and down. Selanjutnya ada dari Yemima _Simarmata. Deg-degan gak Kak pas lagi hamil, kayak khawatir sama kedepannya sama si Neng? Kalau saat aku hamil, dari awal aku tahu aku hamil, masih belum ada perasaan apa. Maksudnya aku senang. Tapi karena mungkin belum berbentuk, jadi kayak belum kelihatan perutnya, jadi aku kadang belum menyadari nih, ada nyawa nih di dalam tubuhku juga. Jadi awal-awal aku masih biasa aja. Nah pas udah baby bumpnya ini kelihatan kayak wah beneran nih ada nyawa. Udah mulai senang, udah bisa dielus-elus, apalagi saat ada tendangan itu. Dari situ udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak denger lagu, nonton bareng. Jadi kayak menghidupkan si dedenya itu. Jadi dari trimester kedua udah mulai senang-senang. Nah di saat trimester ketiga ini aku udah mulai worry, udah mulai takut, udah mulai sakit gak ya melahirkan, khawatir ke depannya, khawatir banget. Jadi kekhawatiranku ada di ya amit-amit gitu saat dedenya keluar ada kekurangan, atau amit-amit juga dedenya nggak selamat, atau akunya nggak selamat. Banyak banget kekhawatiran di hati dan pikiran ibu hamil. Tapi sebisa mungkin aku stay positif, jadi bisa melewatinya. Selanjutnya ada dari Ayudia SP _ Masa paling sulit ada di bulan keberapa Kak Kia? Kayak mulai kemudian gitu terus DM terus. Kalau di ceritaku masa paling sulit ada di trimester ketiga, karena perutku udah besar, kakiku udah bengkak, badanku udah nggak tahu udah bentukannya kayak gimana. Kayak tidur salah, berdiri pegel, jongkok susah, aku nggak tahu lagi harus gimana. Sampai aku adalah orang yang sangat suka tidur. Saat tidur aku nggak merasa nyaman dan enak, aku bingung aku harus gimana dan ngapain. Hadap kanan kiri udah bingung, terlentang nggak bisa, nggak boleh. Dan jadi trimester 3 adalah masa tersulit. Kemudian dari kayaknya bukan trimester 3 doang, kemudian dari awal hamil, di awal hamil kemudian parah. Jadi kayak seringnya lebih kayak nggak mau ditanya sih, maunya tidur tanpa ditanya udah gitu. Selanjutnya ada dari Pinda AI ada 4 __.
Teh pertama kalinya ngerasain Neng nendang masuk ke minggu berapa? Aku udah 20 weeks belum ngerasain. Kayaknya nggak usah worry deh, karena tendangan itu kan gerakan alamiah dari dedenya ya. Jadi ibunya juga nggak bisa ngatur, jangankan ibunya, dokter pun sepertinya tidak bisa mengatur itu. Jadi santai aja, soalnya kalau misalkan kitanya terlalu overthinking mikirin, takutnya jadi kitanya yang nggak mood, nggak makan, amit-amit sampai stres. Jadi pelan-pelan aja, santai. Kalau ada momen dedenya nendang ya itu dia akan nendang pasti gitu. Aku ingat tendangan pertama itu ada di trimester 2, awal-awal trimester 2 ya. Di bulan ke-4 atau 5 itu udah ada tendangan, dan tendangannya juga nggak keras, masih samar-samar, sekali 2 kali. Dan kalau Kinasi itu menendangnya aktif di pagi hari, subuh menjelang pagi dia aktif banget tuh. Jadi nggak usah worry. Piki underscore, hal yang kurang disukai di saat masa hamil apa kak? Gak bisa makan sushi. Itu bener ya, gak bisa makan sashimi, gak bisa makan sushi, karena aku suka makan, jadi hal-hal yang kayak gitu. Selanjutnya ada dari mf underscore Swidia, apa yang Mbak Kia rasakan di trimester pertama? Yang tadi aku bilang, aku bersyukur banget kehamilanku tuh aku masih bisa beraktivitas, aku bisa melakukan apa aja, tinggal kemauan akunya aja, dan aku tidak mengalami morning sickness. Jadi aku ada mual, tapi nggak separah itu, nggak sampai keluar. Jadi misalkan aku mual, aku menahannya gitu. Dan ada itu di trimester pertama ya, yang aku rasakan di trimester pertama hanyalah malas, maunya tidur aja. Next ada dari Yofi Agustin underscore, suplemen atau vitamin yang dikonsumsi saat hamil? Thank you kak. Vitamin aku gak neko-neko sih, vitamin cuman apa yang dikasih dari dokter aku konsumsi. Terus suplemen yang di luar dokter, Blackmores, kayaknya semua orang juga tahu ya, nanti aku insert di sini biar lebih jelas. Selanjutnya ada dari Night Has, S-nya 2, susah banget namanya. Awalnya kepikiran buat namain si Neng dengan nama Kinasi, gimana teh? Harusnya jawabnya berdua ya sama bapaknya, karena anak dia juga. Aku kalau perihal penamaan tuh kami tuh nyiapinnya nggak dari jauh-jauh sih, kayak udah hamil besar juga sih, udah kelihatan baby boomnya baru kita menyiapkan nama. Dan kenapa Kinasi? Jadi singkat cerita, ada sebuah rumah tua di tengah kota Bandung. Jadi kan kalian tahu nggak sih kalau rumah-rumah tua itu di depannya biasanya ada namanya gitu, kayak Victoria apa gitu, kayak rumah-rumah Belanda gitu kan suka ada namanya. Nah, aku menemukan satu rumah yang cantik banget. Jadi kayak rumah kuno dengan halamannya yang gemes, terus pagarnya yang sedang, namanya Kinasi. Sesimpel lagi jalan sore sama Pak suami, terus lihat rumah itu, terus aku jatuh cinta, terus kayak yang bagus banget ya rumahnya gitu. Dan aku nggak menyadari di atas pintu itu tuh nama rumahnya Kinasi. Aku nggak tahu itu nama rumahnya, tapi Kinasi tulisannya. Terus kayak aku ngeliat, terus Firsa langsung ngomong, Kinasi bagus ya? Iya bagus ya. Jadi kita masukin deh ke list calon nama bayi kita gitu. Kelanjutannya menyusuri bumi. Ya nama adalah doa orang tua kan. Jadi yaitu doa kami untuk Neng gitu. Walaupun nggak memaksa untuk Neng bisa menjelajah seluruh Indonesia, seluruh dunia, tapi itu doa ibu bapak gitu, biar Neng bisa melihat pakai matanya sendiri, bisa melangkah pakai kakinya sendiri, bisa menikmati semuanya sendiri gitu. Jadi kami sebagai orang tua hanya bisa menitipkan nama sebagai doa gitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Patricia Vita 7, cerita proses lahirannya dong kak. Singkat cerita, jadi hari dimana Kinasi lahir itu tidak direncanakan. Jadi hari itu kita memang mau kontrol, dan pas datang ya dokternya ngomong udah ada bukaan, itu kayaknya baru bukaan 2. Terus kayak
dokternya udah di sini aja ya, nggak usah pulang dulu gitu. Dan udah mau nggak mau kita, mana itu kan masih pandemi kan, pandeminya lagi ketat-ketatnya, jadi kita harus antigen dulu, harus urus surat-surat, harus urus tindakan, harus urus ini itu. Pas suami yang urus, aku duduk, terus kayak di situ aku sudah mulai berpikir, hari ini aku lahiran apa ya, udah mulai agak-agak mikir worry gitu. Terus kayaknya Firsa udah tahu aku agak overthinking, dia kayak tenang, baik-baik aja kok, bisa, pasti gampang ya gitu. Terus dari situ udah, aku belum ada mulus-mulus karena baru bukaan 2. Terus dari 2 kayak kok nggak ada mulusnya ya, akhirnya aku diinduksi dan itu mulusnya udah mulai ada naik turun, udah mulai ada kontraksi sampai bukaan 3 itu udah lumayan konstan dan kerasa cepet, sakit banget. Pas udah bukaan 4 aku udah nggak bisa diajak ngobrol, udah chaos. Kayak aku pun bisa melihat gitu tatapannya Firsa, kayak kesian banget nih orang, ayo sini gantian. Aku bisa ngelihat itu yang dia maksud, cuman kayak udah kamu diem aja, aku nggak mau ngomong gitu loh. Jadi kayak akunya udah itu kayaknya aku udah kesusahan kayak gitu udah sehari ya, udah besok siangnya. Dan sampai si labunya itu yang untuk induksi aku udah habis 2, terus kayak aku udah mules banget. Pas udah mau jalan ke 5, tubannya pecah tuh. Jadi kayak disclaimer, awalnya tuh aku nggak pro normal, nggak pro sesar, aku tuh apa aja lah gitu ya, yang terpenting aku selamat, dedenya selamat, sehat, semuanya happy gitu. Jadi kayak udah. Tapi ya namanya ibu baru ya, anak pertama, mau nggak mau di dalam lubuk hati paling dalam pasti ingin normal gitu. Dan ya udah, terus pas udah mulus-mulusnya itu yang pembukaan 4 jalan 5, tubannya pecah. Terus dokternya ngomong, ya mau nggak mau kita sesar aja ya, soalnya kesian dedenya, takut ketelan sama dia gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau aku melakukan tindakan sesar di sore hari. Dan di situ aku baru berasa banget deg-degannya dan kayak sakitnya double gitu. Terus aku berpikir, ngapain aku diinduksi, aku merasakan kontraksi yang sangat sakit gitu kan, wasting time. Tapi semua perasaan itu hilang setelah mendengar nangisnya Kinasi yang kenceng banget, setelah lihat muka dia yang tenang banget saat keluar. Aku nggak bisa berkata-kata selain nangis. Itu natural, aku langsung menangis. Semua rasa ketakutan, semua rasa kesakitan, bahkan sakitnya mau dikaliin 10 kali lipat pun aku mau, aku nggak apa-apa, yang penting aku bisa melihat Neng pada saat itu. Ya udah, terus recovery deh di rumah sakit 3 hari gitu. Walaupun sakit, jahitannya masih cekak-cekit, sambil menyusui juga Kinasi kerasa banget. Tapi ya aku enjoy sih menjalaninya, dan masih banyak belajar kan, jadi diajarin ibu bidan dan suster-susternya gitu. Selanjutnya ada dari Siska_Irvianti. Tagnya usaha ngilangin stretch mark pakai apa? Sebenarnya aku tidak berusaha untuk menghilangkannya, jadi itu kayak selain bekas jahitan sesar oleh-oleh dari Neng, yaitu stretch mark itu. Tapi aku pernah memakai bio oil, nanti aku insert juga di sini. Bio oil aku usap-usapin ke bekas-bekas stretch marknya setiap mandi. Setelah mandi sehari aku 2 kali, pagi dan malam. Memang tidak membantu itu, tapi meringankan. Jadi kan stretch mark aku tuh melingkar gitu dari kiri ke depan, dan yang depannya tuh udah hilang sekarang, tinggal yang kiri. Dan kayaknya yang kiri memang untuk memilih bertahan sampai sekarang di situ, jadi ya udahlah. Dari Gina Andra, sempat naik bebek berapa kilo pas hamil Ki, terus cara nuruninnya gimana? Badan kamu udah bagus soalnya. Terima kasih. Kayaknya tapi enggak juga bagus. Tadi yang aku bahas, aku naik berapa tadi? 22 kilo, 22 sekitar segitu. Kalau ditanya badannya udah bagus lagi, nggak bagus seperti awal, enggak.
cuman udah kembali ke berat badan semula ya, udah balik badan. Jadi sekarang aku 60, enggak sih, enggak 60, 61 lah sekitaran itu. Tapi kalau udah makan 62 jadi 60 sampai 62 segituan. Dari terakhir waktu mengeluarkan minasi 80 sekian, jadi total yang aku hilangkan 20-an lah ya, 20-an. Caranya adalah nggak usah dipikirin. Tapi memang itu kuncinya, nggak usah dipikirin, karena minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama Neng hadir, aku ngaca, aku besar banget kayak gajah, aku insecure, terus kayak aku overthinking banget, gimana ya caranya aku kurus lagi, gimana ya caranya baju-bajuku muat lagi. Tapi gara-gara aku overthinking itu ASI aku seret, jadi aku nggak mau lagi mikirin berat badan aku. Dan Pasu juga ngomong, udah kamu mikirin apa sih, udah cukup gitu, nggak usah mikirin ke arah sana, mendingan kita pikirin gimana caranya merawat kinasi, tumbuh besar, sehat gitu. Jadi kayak ya udah, saat 6 bulan pertama Neng, aku bener-bener nggak ngurusin badanku, aku makan apa aja yang sehat, yang enak untuk aku, yang penting mood aku happy, senang. Nah setelah 6 bulan ini, setelah Neng empasi, aku udah mulai olahraga dikit-dikit lah, jalan pagi. Dan tapi aku lebih sering workout sih, kan di rumah ada treadmill, aku sering workout sore. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, kayak cuman 20 sampai 30 menit, cuman segituan gitu. Dan yang penting konsisten. Itu aku ada sebulan deh aku tiap sore workout. Jadi kayak, dan itu aku tanpa diet ya, aku tanpa mengurangi makan apapun, aku tanpa tanpa diet apapun, cuman workout, benar-benar cuman workout, dan banyak minum air putih karena aku menyusui itu. Jadi aku ingin workout, aku kecapean tapi nggak mau kehilangan nutrisi buat Neng gitu. Jadi, dan aku nggak begadang, aku udah jarang begadang setelah ada Neng. Sorry banget backgroundnya berganti karena ternyata aku kan pakai pencahayaan alami, jadi di situ kayak panasnya udah naik, jadi pindah ke sini. Oke. Selanjutnya ada dari Rizky Nurida. Teh Kia habis melahirkan pakai bantuan korsat atau sejenisnya? Enggak. Iya, tapi nggak langsung. Jadi aku tuh males banget itu, balik lagi, makanya perut aku bergelambir karena salah di aku. Setelah melahirkan aku tidak langsung memakai korset, soalnya di awal-awal tuh kerasa banget sih jahitannya, kalau ketekan sakit banget. Terus kan ini tuh misalnya perut, si korset kan melilit dan menekan. Aku tuh kayak kalau duduk atau berbaring tuh kerasa kayak ada sentuhan itu yang bikin gak nyaman, jadi aku nggak pakai korset. Beberapa minggu setelah lahiran, kan bagusnya katanya langsung pakai, aku malah nunda. Tapi aku pakai sih setelah itu, dan membantu, karena aku tidak bisa membayangkan kalau aku tidak memakai korset bisa menggelambir apa. Oh iya, untuk korsetnya juga nanti aku simpan di sini, jadi bisa untuk kalian pakai. Dan korset ini lumayan nyaman aku pakai, karena aku picky banget, aku nggak mau korset yang bikin gatal. Kulit aku kan sensitif ya, di kulit tubuh aku sensitif, jadi aku benar-benar mencari bahan yang nggak bikin gerah dan nggak bikin gatal, dan ini nyaman. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fat SNZ. Teh Kia baby blues gak kak? Siapa ya ibu baru yang gak baby blues, kayak hebat banget. Aku ngefans sama kalian. Baby blues iya, aku baby blues lebih, tapi nggak parah sih, jadi kayak lebih kayak kaget. Aku harus ngapain, penting banget. Sekitar tuh malah jadi fokusnya ke bayinya, ke dedenya yang menggemaskan, dan aku sama sekali nggak sirik, aku sama sekali nggak kepikiran. Cuman aku jadi merasa kecil saat aku capek ngurusin bayinya. Bukan berarti aku tidak happy, tidak senang, tapi aku merasa capek, aku merasa nggak dilirik sama sekeliling sekitar, malah fokusnya ke dedenya gitu. Cuman itu aja sih, sering aku merasakan hal-hal seperti itu di awal-awal ada kinasih ya, karena yaitu perubahan dari sebebas itu menjadi ada kewajiban yang harus kita lakukan gitu. Jadi lebih kayak baby bluesnya gitu.
baby blues wajar, asal ya kita masih tetap waras gitu, dan support system dan sekitar itu penting banget. Jadi tetap semangat ya ibu-ibu. Semangati diri juga. Selanjutnya ada dari Yuni Sylvia 09. Pas hamil ASI udah keluar belum teh? Alhamdulillah udah. Aku merasa payudara aku udah mulai mengencang di trimester 2 akhir. Iya, trimester 3 awal kayaknya. Jadi aku ngerasa payudara aku kencang banget, pegal banget. Terus kan aku tuh beberapa kali tuh kayak home service bidan gitu, dipijat gitu terus, dan sama ibu bidan langsung. Dan ya mungkin itu juga salah satu yang membantu. Jadi ASI aku keluar pas dedenya pas Neng lahir, langsung alma sisternya dideketin ke payudara aku, dan bersyukur banget langsung pinter neneknya nyeruput, langsung kayak nyeruput boba. Kayaknya salah satu yang mendukung ASInya keluar yaitu pijat. Terus apa yang kita konsumsi sih ya, aku percaya saat hamil tuh aku sering banget konsumsi kacang hijau. Aku cinta banget kacang hijau, kayak setiap pagi aku makan kacang hijau. Terus air kelapa juga, air kelapa karena waktu hamil kan gerah banget ya, pengennya yang seger-seger, jadi pelariannya ke air kelapa gitu sih. Jadi ya, dan misalkan lah kak aku udah trimester 3 belum kayak kakak, belum ini, nggak usah menjadikan bahan perbandingan kan, ini kita sharing. Jadi kayak siapa tahu ada juga kawanku yang malah dedenya udah berapa minggu, berapa bulan baru ASInya keluar. Yang penting kita terus-terusan mencoba dan pasti bisa keluar gitu. Jadi karena bukan ajang dan perlombaan harus cepet-cepet keluar ASI, jadi santai aja, yang penting happy nanti ASInya keluar tuh. Ya udah, semua pertanyaan dari kalian aku balesin. Sebenarnya pertanyaan yang masuk banyak banget, dan aku mengkurasi yang bisa aku jawab dan yang bermanfaat untuk kalian. Sebenarnya yang nanyanya juga banyak banget yang sama, mirip-mirip sama-sama, jadi aku gabungin jadi satu. Semoga membantu, semoga menjawab pertanyaannya, semoga membantu para calon ibu di luar sana yang mau melahirkan. Semangat, pasti kalian bisa jadi ibu terbaik versi kalian. Untuk para ibu juga semangat, kita pasti bisa, kita pasti tetap waras, kita juga harus happy-happy. Jadi terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan seru juga ya bikin Q&A kayak gini. Kayaknya aku akan membuat lagi, tapi apa ya, next boleh deh kayak perlengkapan Neng, iya nggak? Perlengkapan, karena banyak banget yang nanya outfitnya Neng, sepatunya Neng, kaos kakinya Neng, semuanya akan aku kasih tahu kalian juga. Mungkin nanti aku akan bikin Q&A juga perihal perlengkapan Neng di Instagram. Jadi tunggu aja, nanti kalian bisa nanya di sana, nanti aku kurasi lagi, nanti aku jawab lagi di sini. Jadi semoga semua video-videoku bermanfaat sekarang maupun nanti, dan sampai ketemu lagi.